Suatu kali Sayyiduna Sulaiman ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pergilah ke laut, pinggir laut, dan lihatlah suatu ajaib, suatu yang membuatkan kalian heran. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya pergi ke pinggir laut, tapi di sana tidak melihat apa saja, apapun tidak dilihat. Sulaiman alaihi salatu wassalam memerintah kepada salah satu jin, karena jin juga bersahabat sahabat Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Hewan-hewan, binatang, burung-burung semua faham yang pembicaraan dari Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Dan Sulaiman alaihi salam juga faham burung-burung, hewan-hewan berbicara apa beliau faham. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Baik. Jin itu masuk di dalam laut untuk mengambil kabar yang membuatkan heran. Akan tetapi sebentar lagi dia kembali dan katakan kepada Sayyidina Sulaiman alaihissalam, saya tidak dapatkan suatu yang membuatkan heran. Kemudian Sayyidina Sulaiman alaihissalam memerintah kepada jin yang lebih kuat dari awal. Jin yang kedua masuk di dalam laut, tapi setelah sebentar dia kembali dan tidak bisa mengambil kabar yang membuatkan heran. Sulaiman alaihissalam berpikir, apa yang ada di dalam laut atau pinggir laut, tidak ada suatu yang membuatkan heran. Kemudian ada wazir punya Sayyiduna Sulaiman alaihissalam, namanya Asaf bin Barkhiyah radhiyallahu anhu. Beliau orang wali, mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya karamah. Beliau meminta izin dan masuk di dalam laut. Sedikit saja, sebagian menit atau titik, beliau mengambil suatu yang membuatkan heran. Apa itu? Kubah seperti ini. Kubah punya 4 pintu. 4 pintu buka, dan setiap pintu dengan materi-materi beda-beda. Misalkan emas atau berlian dan yakut dan zabarjad, begitu. Subhanallah, ada di dalam salah satu orang pemuda laki-laki sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu yang membuatkan heran lagi, 4 pintu sudah buka, tapi di dalamnya tidak ada air, walaupun 1 tetes. Tidak ada di dalam kubah air tetes, air tidak masuk. Sulaiman alaihissalatu wassalam melihat kepada pemuda itu. Setelah dia selesai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sulaiman alaihi salatu wassalam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa? Dari mana anda datang ke sini? Bagaimana anda tinggal di dalam laut? Beliau kata, wahai Nabi Sulaiman alaihi salam, saya berkhidmat kepada orang tua selama 70 tahun. Berapa? Bukan 70 tahun. Waktu bapa saya meninggal, sebelum meninggal beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, jadikanlah anakku tetap beribadah kepada Allah, beribadah kepadamu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya waktu meninggal, sebelum meninggal berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah anakku beribadah kepada Allah di tempat yang tidak bisa masuk syaitan. Setelah dikuburkan, sudah kafan dafan dan dikuburkan, beliau kata, saya kembali mau pulang ke rumah. Saya lewat dengan pinggir laut. Saya melihat kubah ini. Saya melihat dan saya masuk di dalamnya. Saya masuk di dalam, saya duduk, tapi wallahu alam siapa yang datang mengambil, membawa, menaik atau angkatkan kubah ini dan masukkan di dalam laut. Kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam katakan, bagaimana makan, bagaimana minum? Beliau menjawab, setiap hari salah satu hewan seperti burung di dalam air, tapi tidak ikan, seperti burung datang, dia punya piring atau mangkok yang kecil sekali. Ada di dalamnya suatu seperti madu. Saya ambil, saya makan sedikit sekali. Dengan berkah itu saya tidak lapar, tidak haus. Dan suatu yang membuatkan heran lagi, dia katakan, saya tidak tidur. Malam siang tidak tidur. Tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi, siapa anda datang ke sini? Berapa lama sudah di sini? Beliau kata, wallahu alam, tapi saya di zaman Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sulaiman alaihi salatu wassalam heran dan katakan, ini pemuda datang sini sebelum 2000 tahun. Sebelum 2000 tahun masuk di dalam laut, tetap ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini pemuda itu katakan, meminta dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, saya mau kembali, saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asaf bin Barkhiyah radhiyallahu taala anhu membawa kubah ini dan masukkan di dalam laut. Kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam berbicara sama sahabatnya, wahai sahabatku, lihatlah berkah khidmah atau khidmat kepada orang tua. Ini berkah khidmat kepada orang tua. Iya. Yang lain apa? Yang lain, dia berkhidmat kepada orang tua 70 tahun, Allah memberikan berkah atau karamah ini. Saudara
saudaraku yang tercinta, di hidup ini, di hayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar sekali kepada kita, yaitu orang tua. Yaitu orang tua. Kalau kita berkhidmah, kita sukses untuk berkhidmat kepada mereka, kita sukses di dalam dunia dan akhirat. Kalau kita mengecewakan atau menyakiti kepada mereka, kita tidak bisa 100%, tidak bisa sukses di dalam dunia dan akhirat. Ada kesiksaan di dalam kuburan juga. Antum mendengar, kalian sudah mendengar hadis ini. Ridal walidaini, ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala ada di dalam ridha orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala ada di dalam murka orang tua. Kalau mau senangkan atau meridaikan Allah Subhanahu wa taala, harus kita senangkan orang tua kita. Kalau kita beribadah kepada Allah setiap hari, kita puasa sunnah, kita berikan zakat, kita berikan sedekah, kita haji, kita umrah, kita membantu kepada orang fakir dan miskin, kita orang saleh, tapi kita menyakiti orang tua, semua ibadah tidak dikabulkan. Mohon maaf, tidak dikabulkan. Walaupun orang mencium tangan kita, mereka memuliakan kita, mereka menghormati kepada kita, ini tidak ada faedah, tidak ada faedah. Ini di dalam dunia saja, di dalam kuburan dan akhirat ada kesiksaan, ada murka Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bukan suatu yang kecil sekali, seperti kita mengira. Orang tua ada di kampung, kita sama istri kita atau anak kita ada di kota. Sudah setahun kita tidak bersilaturahim. Mereka punya permasalahan, kesusahan, kesulitan. Mereka tidak punya uang. Mungkin ada susahan listrik atau gas, atau mungkin mereka punya hutang. Tapi kita tidak berkhidmat kepada orang tua. Setelah sebulan, 2 bulan kita telpon dan kita senang, saya bersilaturahimi. Hanya ini silaturahimi? Apakah kita tidak melihat mereka bagaimana memelihara kepada kita? Mereka memelihara dari awal sampai sini. Kita sudah pemuda, sudah dewasa, hari ini kita lupakan orang tua kita. Ini tidak bagus, tidak cocok. Suatu orang hadir di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kata, saya angkatkan ibu saya, ibu yang tua, umurnya tinggi sekali, saya angkatkan atas punggung saya karena ada panas sekali, musim panas, dan tanah lantai ini batu, dan batu yang panas sekali. Kalau diletakkan daging, potong daging, sudah matang, sudah masak, sudah masak. Saya membawa ibu saya, mengangkat ke atas punggung saya kira-kira 6 kilometer. Apakah saya menunaikan hak ibu saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah anda bertanya kepada untuk menunaikan hak orang tua, ibu? Tahuilah, waktu ibu anda melahirkan anda, waktu beliau menahan penyakiti banyak sekali. Mungkin, bukan pasti, mungkin anda menunaikan satu penyakit beliau, satu penyakit saja. Waktu ibu melahirkan anak, beliau
seakan-akan dari memati, dari wafat ke hidup. Dia menahan penyakiti banyak sekali. Tapi mungkin anda menunaikan satu penyakit, hak satu penyakit saja. Kita tidak bisa menunaikan hak, sempurnakan hak orang tua kita. Dan kalau kita menyakiti, ada di dalam hadis seperti tadi saya sampaikan, ada di dalam hadis, khulasatul hadis begini: barang siapa menyakiti orang tuanya, maka tidak dikabulkan fardunya, tidak dikabulkan sunnahnya. Maupun haji, maupun umrah, maupun solat 5 waktu, maupun puasa sunnah atau puasa fardu, tidak dikabulkan. Kenapa? Kita mengecewakan, kita murkakan, kita menyakiti orang tua kita. Orang tua harus kita berkhidmat, harus kita bersilaturahmi, harus kita mencintai kepadanya, harus kita tidak menyakiti kepada mereka. Suatu kali Sayyiduna Awwam bin Haushab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orang tabi'i, tabi'i, sudah lama. Beliau melewat dengan salah satu jalan, sudah waktu salat asar. Dia ambil wudu dan baru salat asar. Setelah salat asar, tiba-tiba satu kubur dekat, ada kuburan, satu kubur sebelah ya, terbelah, dan dari kubur ini keluar salah satu orang yang dari tenggorokan sampai kaki orang manusia, seperti orang manusia, tapi dari tenggorokan sampai kepala keledai, tidak manusia. Dia berteriak 3 kali seperti keledai, berteriak, keluarkan suara seperti suara keledai, dan sudah kembali dan kubur sudah tutup. Salah satu orang wanita datang kepadanya dan katakan, wahai Sayyidi, tuanku, apakah anda tahu keadaannya? Beliau kata, saya tidak tahu. Lihatlah kepada ini jauh, sedikit jauh, ini orang ibu duduk luar rumah dekat pintu. Iya, saya melihat. Ini ibu orang ini. Orang ini pemuda, waktu hidupnya dia minum khamar, air keras. Setiap hari ibunya melarang, anakku, jangan minum air khamar. Dengan kecintaan, dengan lembut, tapi dia tidak menerima, tidak menjauh dari air khamar. Suatu kali dia marah-marah atas anaknya. Wahai anakku, jangan minum air khamar atau air keras. Dia katakan, kenapa kamu berteriak seperti keledai? Saya tidak bisa tinggalkan air khamar. Dia katakan, wanita itu, setelah asar dia sudah wafat. Sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun. Selama 2 tahun, setiap hari kita sudah melihat, sudah lama, setiap hari setelah asar orang ini keluar sendiri, kuburan terbelah, dan orang ini keluar dan 3 kali berteriak seperti keledai dan masuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, menyatakan kesiksaan orang yang menyakiti kepada ibunya. Lihatlah, kalau kita menyakiti kepada orang tua kita, kita dapatkan rugi di dalam dunia dan akhirat.
Dan dagang kita juga tidak bisa sukses kalau kita tinggalkan orang tua. Akhirat juga rugi, dunia juga rugi. Kalau kita meminta dari ibu, dari bapa, doa, mohon ibuku, doalah, kita bisa sukses. Bapa, doakanlah, kita bisa sukses. Karena doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran berkali-kali, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Lakukanlah kebaikan kepada orang tua. Berkali-kali. Tapi untuk anaknya tidak dikatakan kecuali sedikit. Mohon maaf, kepada orang tua tidak dikatakan wahai orang tua anak, lakukanlah kebaikan kepada anaknya. Enggak. Untuk anaknya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lakukanlah kebaikan kepada orang tua. Kenapa? Salah satu orang alim menafsirkan tentang ayat ini, beliau kata karena kecintaan untuk anak-anak sudah dimasukkan oleh Allah di dalam hati orang tua. Sudah dimasukkan. Tapi walaupun orang tua sudah tua, tapi mereka tetap mencintai kepada anaknya. Kalau anak menjadi pemuda, dewasa, tua, sedikit demi sedikit mereka sibuk dagang, bisnis, kerja, menikah, anaknya, dia menjaga istrinya, anaknya, dia lupa kepada orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada anaknya, lakukanlah kebaikan kepada orang tuanya. Terakhir ada kisah di salah satu negara di zaman ini, hendaklah kita juga mengambil dan mengamalkan. Ada dua saudara, kakak adik, dua-duanya sudah punya istri dan anaknya. Mereka sudah berpisah rumah. Kakak katakan, saya mengambil ibu dan ibu tinggal sama saya. Adik katakan, saudara laki-laki, dua-duanya, dia katakan saya membawa ibu saya di rumah saya dan saya tinggal bersama ibu tinggal sama saya. Dia katakan enggak, saya. Dia katakan enggak, saya. Mereka berselisih. Dua-duanya katakan bagaimana kita memutuskan. Dua-duanya pengen ibu tinggal sama dia. Dua-duanya katakan ayo kita pergi ke mahkamah, Ustaz, pengadilan. Mereka sudah pergi ke pengadilan dan berbicara sama qadi justice, hakim. Dan mereka katakan saya mau ibu saya tinggal sama saya dan adik saya katakan ibu tinggal sama dia. Bagaimana solusinya? Dia katakan saya mau berbicara dan bertemu dengan ibumu. Ibu sudah tua. Oke, siap? Silakan. Hari yang kedua, justice hakim datang kepada rumahnya dan berbicara, wahai ibu, Anda pengen tinggal sama siapa? Sama kakak atau adik? Dia melihat kepada kakak, melihat kepada adik. Dua-duanya hati saya. Kalau saya katakan saya tinggal sama kakak, mungkin dia menyakiti. Dia tidak bisa menahan. Kalau saya katakan saya tinggal sama adik, mungkin dia merasa
Saya tidak bisa bersolusi. Jadi dia katakan belum solusi. Ayo besok antum lagi ke pengadilan, kantor pengadilan. Mereka dua-duanya sampai ke pengadilan dan dua-duanya berdiri depan hakim, dan hakim bertanya kepada kakak, Anda punya istri? Iya. Berapa anak? Anak 5. Bulanan bisyara ya. Gaji berapa? Gaji, dia katakan gajinya misal contoh saja 7 juta. Yang punya 5 anak. Iya. Adik, Anda punya istri dan anak berapa? Anak 3. Gajinya berapa? Dia katakan contoh 10 juta. Oh, sudah solusi. Jadi hari ini saya memutuskan, dia katakan, saya memutuskan bahwasanya ibu tinggal sama adik karena punya anak 3 dan gajinya banyak. Waktu itu kakak menangis. Bukan menangis saja, dengan berteriak, dengan suara. Kisah ini seperti di luar dunia. Di zaman ini nadir, kadang jarang. Kita mau meninggalkan orang tua, kita tidak bisa meninggalkan istri kita. Kalau istri tidak mau tinggal sama orang tua, kita katakan, oh siap, saya ambil rumah beda untuk Anda, jangan tinggalkan saya. Kalau orang tua tinggal, tidak apa-apa tinggal, tapi istri tidak tinggal. Kita berikan pentingnya kepada siapa? Harus kita berpikir. Ayo kita bersilaturahim kepada orang tua kita. Kita ambil berkah, kita ambil doa, kita meminta dari mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Organisasi dakwah Islami alhamdulillah non politik, tidak politik, alhamdulillah sudah ada di Aceh. Antum bisa hadir di malam Jumat, setiap malam Jumat setelah Isya diadakan pengajian, tilawah, salawatan, ceramah, bayan, zikir, doa, dan mahallul qiyam, dan makan malam. Ayo kita hadir dan kita belajar lagi untuk orang tua. Dan hari ini kita berniat kalau orang tua masih ada, kita bersilaturahim sering-sering, bukan setahun sekali. Ayo kita senangkan hati mereka, kita ambil berkah. Dan kita berniat hari ini, insyaallah kalau ada ibu dan bapa ada dekat, kita setiap hari mencium tangan bapa dan mencium kaki ibu kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adalah di bawah kaki-kaki ibu. Ayo kita mencium kaki dan kita dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.